Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal AKM numerasi level 3 dengan materinya geometri dan pengukuran, bangun geometri, indikator, menghitung luas bangun datar, mungkin komposisi. Langsung saja kita ke ilustrasi yang pertama. Denah rumah keluarga Pak Agus. Rumah keluarga Pak Agus terdiri dari ruang tamu, kamar tidur pertama, kamar tidur utama, ruang keluarga, kamar tidur yang kedua, dan ruang makan. Pak Agus akan memasang keramik pada ketiga kamar tidur dengan 3 tipe keramik yang berbeda. Untuk kamar tidur 1 akan dipasang keramik tipe A dengan ukuran 20 cm x 20 cm. Untuk kamar tidur yang kedua akan dipasang keramik tipe B dengan ukuran 25 cm x 25 cm. Dan untuk kamar tidur utama akan dipasang keramik tipe C dengan ukuran 50 cm x 50 cm. Berikut daftar harga 3 jenis keramik. Untuk jenis keramik tipe A itu berisi 15, satu dusnya berisi 15 keramik, harganya Rp75.000. Untuk keramik tipe B, satu dusnya berisi 12 keramik, harganya Rp80.000. Kemudian untuk keramik tipe C, satu dusnya berisi 8 keramik, harganya Rp95.000. Langsung saja kita ke soal yang pertama, bunyinya berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk memasang keramik pada kamar tidur utama? A. Rp380.000, B. Rp640.000, C. Rp750.000, dan D. Rp1.000.000. Penyelesaian dari ilustrasi sebelumnya diperoleh hal-hal yang diketahui, yakni panjang kamar tidur utama 4 meter atau 400 cm, kemudian lebar kamar tidur utama 2 meter atau 200 cm, ukuran keramik tipe C itu adalah 50 cm x 50 cm sama dengan 2500 cm persegi. Harga satu dus keramik yang berisi 8 keramik itu adalah Rp95.000. Oke, hal yang ditanyakan dari soal ini adalah berapa biaya pemasangan keramik pada kamar tidur utama? Jawabannya, pertama-tama kita harus menentukan luas kamar tidur utama. Ini karena kamar tidur utama berbentuk persegi panjang, maka untuk luasnya kita menggunakan rumus dari persegi panjang, yakni panjang dikali lebar. Maka luas kamar tidur utama adalah 400 cm dikali 200 cm sama dengan 80.000 cm persegi. Selanjutnya kita menentukan banyak keramik yang dibutuhkan. Untuk menentukan banyak keramiknya, kita membagi luas kamar yang telah kita peroleh, yakni 80.000, dibagi ukuran keramik tipe C, yakni 2500, maka diperoleh 32 keramik. Selanjutnya 32 keramik kita bagi dengan 8 keramik, maka diperoleh 4 dus keramik. Jadi biaya pemasangan keramik pada kamar tidur utama adalah 4 dikali Rp95.000, maka diperoleh Rp380.000. Maka jawaban yang benar di sini adalah A. Kita lanjut soal yang kedua. Bunyinya, pasangkanlah ketiga kamar tidur dengan banyak keramik yang dibutuhkan. Untuk kamar tidur A, kira-kira banyak keramik yang dibutuhkan adalah berapa? Untuk kamar tidur yang kedua pun begitu, dan kamar tidur utama pun begitu. Langsung saja kita ke penyelesaian. Diketahui ukuran kamar tidur 1 dan 2 yaitu 3 meter dikali 2 meter, kemudian ukuran kamar tidur utama yaitu 4 dikali 2 meter, dan ukuran keramik pada kamar tidur 1 yakni 400 cm persegi, dan ukuran keramik pada kamar tidur yang kedua adalah 625 cm persegi. Yang ditanya, berapa banyak keramik yang dibutuhkan tiap-tiap kamar tidur? Langsung saja
menjawab, untuk banyak keramik pada kamar tidur utama telah kita ketahui pada pembahasan soal nomor 1, yakni sebanyak 32 keramik. Selanjutnya, untuk banyak keramik pada kamar tidur 1 masih sama pengerjaannya seperti pada nomor 1 tadi. Yang kita cari pertama adalah luas kamar tidur. Untuk luas kamar tidur 1 itu 3 meter dikali 2 meter, kita rubah ke dalam sentimeter, maka diperoleh 300 cm dikali 200 cm diperoleh 60.000 cm persegi. Selanjutnya, untuk banyak keramiknya itu kita peroleh dari luas kamar tidur 1 dibagi ukuran keramik pada kamar tidur 1, yakni 400 cm persegi. Maka diperoleh 60.000 dibagi 400, hasilnya adalah 150 keramik. Selanjutnya, untuk banyak keramik pada kamar tidur 2, untuk luas kamar tidur 2 itu sama dengan luas kamar tidur 1, yakni 60.000 cm persegi. Maka banyak keramiknya diperoleh dari luas kamar tidur 2 dibagi ukuran keramik pada kamar tidur 2, yakni 625.000. Maka diperoleh 60.000 dibagi 625, hasilnya adalah 96 keramik. Selanjutnya kita katakan untuk kamar tidur 1 membutuhkan 150 keramik, untuk kamar tidur 2 membutuhkan 96 keramik, dan untuk kamar tidur utama membutuhkan 32 keramik. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Bunyinya, tentukan kebenaran dari pernyataan berikut. Untuk pernyataan yang pertama, bunyinya, biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 1, biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 1 lebih murah dari biaya pada kamar tidur 2. Pernyataan yang kedua, selisih biaya pada kamar tidur 1 dan 2 adalah 110.000. Kemudian biaya pemasangan keramik pada kamar tidur utama lebih murah dibandingkan dengan biaya pada 2 kamar tidur lainnya. Langsung saja kita ke penyelesaian. Untuk biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 1, satu dus keramik pada kamar tidur 1, jenis keramik yang digunakan itu satu dusnya berisi 15 keramik. Harganya adalah Rp75.000. Untuk menentukan biaya pemasangannya, itu kita peroleh dari banyak keramik yang dibutuhkan pada kamar tidur 1. Telah kita peroleh pada pembahasan soal nomor 2 tadi, yakni 150 keramik dibagi banyak keramik pada satu dus, yakni 15 keramik, dikali harga satu dus keramik Rp75.000, maka diperoleh biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 1, yakni Rp750.000. Selanjutnya, untuk biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 2, jenis keramik yang digunakan itu satu dusnya berisi 12 keramik, harganya Rp80.000. Untuk biayanya sama juga, banyak keramik yang dibutuhkan, yakni 96, yang telah kita peroleh pada pembahasan soal yang kedua, nomor 2, dibagi satu dus keramik yang berisi 12 keramik dikali dengan harga dari satu dus keramik Rp80.000, maka diperoleh biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 2, yakni Rp640.000. Selanjutnya kita mencari selisih dari kedua biaya ini, kamar tidur 1 dan 2. Jadi peroleh selisihnya itu Rp110.000. Selanjutnya, untuk biaya pemasangan keramik pada kamar tidur utama telah kita peroleh pada pembahasan soal nomor 1, yakni sebesar Rp380.000. Jadi biaya pemasangan keramik paling murah itu berada pada kamar tidur utama. Untuk biaya, langsung saja kita ke pernyataan ini, kita menentukan benar salahnya pernyataan ini. Untuk biaya pemasangan keramik pada kamar tidur 1 lebih murah dari biaya pada kamar tidur 2. Pernyataan ini salah, karena di sini untuk biaya pada kamar tidur 1 itu lebih mahal Rp110.000 dibandingkan dengan biaya pada kamar tidur 2. Maka pernyataan ini salah. Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Untuk
selisih pada kamar tidur 1 dan 2 adalah 110.000. Oke, tadi kita sudah memperolehnya, jadi pernyataan ini adalah benar. Oke, pernyataan yang ketiga, biaya pemasangan keramik pada kamar tidur utama lebih murah dibandingkan dengan biaya pada 2 kamar tidur lainnya. Pernyataan ini juga benar. Kita lanjut pada pembahasan soal yang keempat. Bunyinya, jika seluruh ruangan pada rumah Pak Agus dipasang keramik tipe C, berapa banyak keramik serta biaya yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, diketahui panjang rumah Pak Agus adalah 11 meter, sama dengan 1100 cm. Kemudian lebar rumah Pak Agus adalah 5,5 meter, sama dengan 550 cm. Untuk ukuran keramiknya yaitu 2500 cm persegi. Yang ditanya, berapa banyak keramik dan biaya yang dibutuhkan? Jawabannya, untuk luas rumah Pak Agus karena berbentuk persegi panjang, maka kita menentukan luasnya menggunakan rumus luas persegi panjang, yakni panjang kali lebar. Maka luas rumah Pak Agus adalah panjang rumah Pak Agus dikali lebar rumah Pak Agus, yakni 1100 cm dikali 550 cm sama dengan 605.000 cm persegi. Kemudian untuk banyak keramik yang dibutuhkan itu diperoleh dari luas rumah Pak Agus dibagi ukuran dari keramik yang akan dipasang, yakni 605.000 dibagi 2.500 diperoleh 242 keramik. 242 ini kita bagi dengan 8 karena satu dus keramik yang dibutuhkan itu berisi 8 keramik. Kita bagi dengan 8 diperoleh 30,2, jadi 30 dus dan 2 keramik. Kemudian untuk harga satu keramik kita peroleh dari harga satu dus dibagi dengan banyak keramik pada satu dus, yakni 95.000 ini kita bagikan dengan 8, maka diperoleh harga satu keramik 11.875 rupiah. Selanjutnya biaya yang dibutuhkan yakni 95.000 kita kalikan dengan 30 dus ditambah 2 dikali harga satuan keramik yakni 11.875 rupiah, maka kita peroleh di sini biaya yang dibutuhkan untuk pemasangan keramik pada seluruh ruangan pada rumah Pak Agus adalah 2.873.750 rupiah. Kita lanjut. Berikutnya ilustrasi yang kedua mengenai kue talam. Kakak Sina gemar membuat kue. Hari ini Kakak Sina membuat kue talam. Kue yang dibuat sebanyak 2 loyang. Loyang yang digunakan berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 cm. Kemudian, talam dalam setiap loyang dipotong menjadi persegi kecil dengan panjang sisi 2 cm. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Bunyi soalnya, kue talam tersebut akan dibagikan sama banyak kepada sejumlah anak. Berapa anak yang akan memperoleh kue talam tersebut? Oke, penyelesaian. Hal-hal yang diketahui atau yang diperoleh dari ilustrasi tersebut yakni panjang sisi loyang atau kuenya itu 16 cm. Kemudian panjang sisi kue setelah dipotong adalah 2 cm. Kue tersebut dibuat sebanyak 2 loyang. Oke, yang ditanya, banyak anak yang akan memperoleh kue talam. Jawabannya, pertama kita harus menentukan luas dari loyang tersebut atau luas dari keseluruhan kue. Di sini karena berbentuk persegi, maka kita menggunakan rumus luas dari persegi yakni sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Maka 16 cm dikali 16 cm diperoleh 356 cm persegi. Selanjutnya kita menentukan luas kue setelah dipotong. Luas kue setelah dipotong adalah 2 cm. Maka luas kue setelah dipotong adalah 2 cm dikali 2 cm diperoleh 4 cm persegi. Selanjutnya kita mencari banyak kue setelah dipotong. Banyak kue setelah dipotong. Karena di sini kue yang dibuat sebanyak 2 loyang, maka di sini 2 dikali
luas kue keseluruhan dibagi luas kue setelah dipotong. 256 dibagi 4 cm. Kita peroleh banyak kuenya adalah 128 potong kue. Banyak anak yang akan memperoleh kue talam jika kue yang dibagikan sama banyak adalah dapat kita lihat pada tabel ini. Jika banyak kue yang dibagikan sebanyak 2 potong, maka yang akan memperolehnya adalah 64 anak. Jika yang dibagikan 4 potong, yang memperolehnya 32 anak. Dan jika 8 potong, maka yang memperolehnya 16 anak. Dan jika 16 potong, maka yang memperolehnya adalah 8 anak. Dan jika 32 potong yang dibagikan, maka yang memperolehnya adalah 4 orang anak. Dan jika 4 potong dibagikan, maka yang memperolehnya adalah 2 orang anak. Selanjutnya, soal berikutnya, jika kue talam dijual dengan harga 5.000 per 4 pieces, tentukan total harga jual kue talam. Penyelesaian, total harga jual kue talam kita peroleh dari kue talam. Banyak kue talam yang diperoleh setelah dipotong dari 2 loyang, yakni 128 potong. Kita bagi dengan 4 pieces yang akan dijual, pilih dengan harga dari 4 pieces tersebut yang 5.000. Maka diperoleh total harga jual kue talam adalah 160.000 rupiah. Sekian penjelasan saya mengenai pembahasan soal AKM numerasi level 3. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe